Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari yang memandu Anda? Mungkin Anda merasa seperti ada kekuatan spiritual yang selalu mendampingi dan melindungi Anda, atau bahkan sering bermimpi bertemu dengan sosok yang terasa sangat akrab. Bisa jadi Anda adalah orang yang dipilih oleh khodam leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kodam Sejati, tempat di mana kita menggali lebih dalam tentang rahasia dunia spiritual yang jarang dibicarakan. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yakni khodam leluhur. Apakah Anda tahu bahwa khodam leluhur bukan hanya sebuah legenda atau cerita mistis, tetapi juga bisa menjadi bagian dari kehidupan spiritual kita yang memiliki peran besar? Jika Anda merasa memiliki koneksi dengan leluhur atau memiliki pengalaman spiritual tertentu, Anda mungkin saja adalah orang yang terpilih untuk mendampingi khodam leluhur. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika Anda merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin Anda bagikan. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Kodam Sejati agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi agar setiap video baru langsung sampai ke Anda. Sebelum kita mulai, mari kita beri afirmasi positif untuk diri kita. Katakan dalam hati, saya terbuka untuk menerima energi positif, perlindungan, dan bimbingan dari Tuhan, dan semua kekuatan spiritual yang mendukung saya. Dengan afirmasi ini, mari kita lanjutkan pembahasan. 1. Apa itu khodam leluhur? Khodam leluhur adalah entitas spiritual yang dipercaya oleh banyak masyarakat tradisional sebagai penjaga dan pelindung yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka bukan hanya sekedar makhluk gaib, tetapi juga dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga warisan spiritual dan kebudayaan keluarga atau masyarakat tertentu. Khodam leluhur ini dianggap sebagai bagian dari dunia gaib yang bertugas untuk mendampingi keturunan dari leluhur yang telah meninggal. Fungsi utama khodam leluhur adalah sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Mereka memiliki ikatan yang kuat dengan leluhur yang mereka dampingi. Dan mereka tidak akan sembarangan memilih siapa yang bisa mereka bantu. Khodam leluhur hanya akan mendampingi seseorang yang memiliki karakter dan energi yang serasi dengan mereka, baik dari sisi spiritual maupun fisik. Inilah yang menjadikan khodam leluhur sangat spesial dan berbeda dari khodam lainnya. Penting untuk diketahui, khodam leluhur bukan untuk disembah atau diagungkan, melainkan sebagai pelindung dan pembimbing yang hadir untuk membantu orang yang terpilih dengan penuh kasih dan perhatian. Oleh karena itu, jika Anda merasa ada sesuatu yang menghubungkan Anda dengan leluhur, bisa jadi Anda memang menjadi salah satu orang yang terpilih oleh khodam leluhur. 2. Bagaimana proses pemilihan terjadi? Proses pemilihan oleh khodam leluhur bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Khodam leluhur biasanya akan memilih orang yang memiliki energi yang serasi dengan dirinya. Namun, proses ini tidak selalu mudah. Ada berbagai tanda dan proses yang harus dilalui oleh orang yang terpilih. Beberapa tanda tersebut bisa datang dalam bentuk mimpi, perasaan yang kuat, atau bahkan kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Pemilihan oleh khodam leluhur seringkali terjadi melalui beberapa fase dan itu bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Orang yang dipilih mungkin tidak akan langsung menyadari bahwa dirinya terpilih. Proses ini biasanya dimulai dengan perasaan atau gejala tertentu yang menunjukkan adanya keterikatan spiritual yang kuat dengan leluhur atau khodam. Mimpi atau penglihatan mengenai leluhur yang sudah meninggal juga bisa menjadi tanda bahwa khodam tersebut
mulai memperhatikan atau mendampingi orang tersebut. Tentu saja proses ini juga melibatkan kesiapan dari orang yang dipilih. Tidak semua orang siap untuk menerima kehadiran kodam leluhur dalam hidup mereka. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa bingung atau takut ketika pertama kali merasakan tanda-tanda dari kodam leluhur, seperti melihat atau merasa ada yang mengawasi mereka. 3. Tanda-tanda Anda dipilih oleh kodam leluhur. Jika Anda merasa memiliki pengalaman atau tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa Anda terpilih oleh kodam leluhur, berikut adalah beberapa tanda yang perlu Anda perhatikan. Kemampuan melihat kodam orang yang dipilih oleh kodam leluhur biasanya memiliki kemampuan untuk melihat atau merasakan keberadaan kodam tersebut. Ini mungkin dimulai dengan perasaan yang sangat kuat, atau dengan melihat sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Proses ini mungkin terasa aneh atau menakutkan pada awalnya, tetapi itu adalah tanda bahwa kodam leluhur mulai berinteraksi dengan Anda. Pengalaman fisik dan spiritual, selain bisa melihat kodam, orang yang terpilih juga seringkali mengalami pengalaman fisik dan spiritual yang luar biasa. Misalnya, Anda mungkin merasa sangat lelah, menderita sakit yang tidak jelas penyebabnya, atau bahkan merasa seperti sedang dibersihkan secara spiritual. Banyak orang yang terpilih oleh kodam leluhur mengalami periode sakit atau ketidaknyamanan fisik sebagai bagian dari proses pembersihan energi. Menerima pusaka atau jimat bagi sebagian orang yang terpilih oleh kodam leluhur, mereka juga akan menerima pusaka atau jimat peninggalan leluhur mereka. Pusaka atau jimat ini dipercaya memiliki kekuatan tertentu yang bisa membantu orang tersebut dalam menghadapi hidupnya. Namun, tidak semua kodam leluhur memiliki benda pusaka. Bagi mereka yang memiliki pusaka, biasanya benda tersebut akan diberikan kepada orang yang dipilih untuk diwarisi dan dilestarikan. Meningkatnya kekuatan batin dan kesaktian tanda lain yang menunjukkan bahwa Anda dipilih oleh kodam leluhur adalah peningkatan kekuatan batin atau spiritual. Orang yang dipilih oleh kodam leluhur seringkali merasa bahwa mereka memiliki kekuatan dalam diri mereka yang lebih besar dari biasanya. Ini bisa berupa intuisi yang lebih tajam, kemampuan untuk menyembuhkan, atau kemampuan untuk mengatasi masalah yang sebelumnya terasa sangat sulit. Bahkan, beberapa orang yang terpilih bisa merasakan adanya kekuatan kesaktian tertentu, tanpa harus melalui proses belajar terlebih dahulu. 4. Karakter yang disukai kodam leluhur. Meskipun kodam leluhur memilih berdasarkan kesamaan energi, karakter seseorang juga memainkan peran penting dalam proses pemilihan ini. Berikut adalah beberapa karakter yang biasanya disukai oleh kodam leluhur. Sabar dan ikhlas kodam leluhur sangat menghargai orang yang memiliki sifat sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup. Sifat sabar ini membantu seseorang untuk tetap tegar dalam menghadapi segala ujian hidup, sedangkan keikhlasan akan membuka jalan bagi seseorang untuk menerima segala pemberian Tuhan dengan lapang dada. Orang yang sabar dan ikhlas dianggap siap untuk menerima bimbingan dari kodam leluhur. Tidak iri dan dendam. Sifat iri, hati, dan dendam adalah hal yang sangat dibenci oleh kodam leluhur. Orang yang memiliki sifat ini cenderung sulit untuk dipilih oleh kodam leluhur. Kodam lebih menyukai orang yang mampu memaafkan, berdamai dengan masa lalu, dan tidak menyimpan rasa sakit hati terhadap orang lain. Pengayom kodam leluhur juga menyukai orang yang memiliki sifat pengayom, yakni orang yang dapat menjadi pelindung dan penyayang bagi orang-orang di sekitarnya. Orang yang bisa menjadi pengayom tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain, dan selalu berusaha menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Penuh kasih sayang. Sifat kasih sayang merupakan karakter yang sangat dihargai oleh kodam leluhur. Orang yang terpilih oleh kodam leluhur
cenderung memiliki hati yang penuh kasih sayang dan empati terhadap orang lain. Mereka tidak tega melihat orang lain menderita dan selalu berusaha membantu orang yang membutuhkan. Kebijaksanaan adalah kualitas yang sangat penting. Kodam leluhur mencari orang yang bijaksana, yaitu orang yang tahu kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan bertindak. Orang bijaksana juga mampu mengerti situasi dengan baik dan tidak membedakan sesama makhluk. Pentingnya bersandar kepada Tuhan. Meskipun khodam leluhur memainkan peran penting sebagai pendamping dan pelindung, kita harus ingat bahwa mereka hanyalah perantara. Mereka bukan untuk disembah atau diagungkan, karena segala kekuatan berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Selalu ingat untuk bersandar kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Khodam leluhur hanya bisa membantu Anda jika Anda tetap menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Sekian pembahasan tentang khodam leluhur dan tanda-tanda seseorang yang terpilih untuk menerima bimbingan mereka. Jika Anda merasa memiliki tanda-tanda tersebut, tidak perlu takut atau bingung. Proses pemilihan ini adalah sebuah anugerah dan kesempatan untuk berkembang lebih baik secara spiritual. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membantu Anda dalam menggali potensi spiritual Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah menjadi pribadi yang sabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.